أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hanya segala puji dan syukur yang pantas terlontar dari lisan-lisan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Bahkan kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Di antara kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat keimanan dan juga keislaman. Nikmat ini murni karena semata-mata Allah beri kepada kita dengan kehendaknya. Yang berarti Allah ingin memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Bukan karena kita orang kaya. Banyak yang lebih kaya daripada kita. Bukan karena kita punya kedudukan dan jabatan yang tinggi. Banyak orang yang lebih tinggi kedudukan dan jabatannya dibanding kita. Bukan karena kita punya garis keturunan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahkan tidak punya silsilah nasab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini murni adalah kasih sayang Allah. Kita pun nggak tahu apa artinya Allah memilih kita menjadi seorang muslim. Sekarang Bapak kalau saya tanya, kenapa Allah memilih Bapak jadi seorang muslim? Kan bisa saja kalau Allah berkehendak menjadikan Bapak seorang yang Nasrani, Yahudi, atau yang lain. Kok bisa Bapak jadi muslim? Karena keturunan? Enggak juga. Banyak orang yang lahir di dalam keluarga Islam, kecilnya muslim, setelah dewasa dia murtad jadi kafir. Jadi alasannya apa Pak kira-kira? Yang membuat kita pantas dipilih Allah jadi orang Islam. Kira-kira apa alasannya? Ada yang tahu nggak? Kalau Bapak nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena kita nggak pernah tahu apa alasan Allah. Secara sisi kelayakan, entah apa yang membuat kita menjadi layak dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Ini murni adalah kasih sayang Allah. Allah tahu siapa yang Allah muliakan dengan keislaman dan siapa pula yang Allah hinakan dengan dijauhkan dari Islam. Jadi kalau kita sudah dipilih oleh Allah menjadi seorang muslim, ini nikmat yang luar biasa. Ini bukan hal yang sederhana, yang tidak pantas untuk kita sia-siakan. Bayangkan coba, seorang yang begitu besar jasanya kepada Nabi. Dari kecil dia pelihara Nabi SAW sampai besar, sampai dewasa. Diajari Nabi SAW olehnya untuk berdagang sampai Nabi pandai bisnis. Setelah beliau pandai bisnis, dinikahkan kepada wanita kaya. Dia yang menjadi walinya. Ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dia orang pertama yang membela beliau.
Siapa orang itu? Paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Tapi sampai meninggalnya Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir. Detik-detik ketika dia hampir sakaratul maut, Nabi masih berusaha untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam. Nabi mengatakan kepadanya, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatun ahajju laka biha indallah. Ini adalah sebuah kalimat yang aku akan membelamu dengannya nanti di hadapan Allah. Tapi Abu Thalib nggak pernah mau dan meninggal dalam keadaan kafir. Kalau dipikir-pikir, kita dibandingkan Abu Thalib yang pantas diberi hidayah oleh Allah untuk memeluk Islam itu siapa? Lebih pantas kita atau Abu Thalib? Abu Thalib. Tapi kenapa nggak diberi oleh Allah? Dengan semua perjuangannya, dengan semua jasanya, dengan semua yang sudah dia berikan untuk kepentingan Nabi dan kepentingan Islam, tapi dianya sendiri tidak mau memeluk Islam. Jadi kalau kita sekarang sebagai seorang muslim, ini nikmat yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita menjaganya dengan semangat ibadah kepada Allah. Allah sudah tunjukkan kepada kita, ini loh jalannya. Ini loh yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa itu? Islam. Tinggal bagaimana kita mau mengamalkannya, beribadah kepada Allah. Dalam tema pada kesempatan kali ini, ada sebuah ibadah yang gampang, ringan, mudah, nggak perlu modal besar, nggak perlu tenaga yang besar, cukup hanya menggerakkan lisan. Ibadah apa itu? Zikir. Zikir ini jangan diremehkan. Pengaruhnya luar biasa dan pahalanya besar di sisi Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Al-Imam Ahmad menyebutkan 5 kemuliaan, keutamaan, keajaiban yang ada pada amalan zikir. Beliau mengatakan, "Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum." Kata Nabi, mau gak aku beritakan kepada kalian amalan terbaik yang bisa kalian lakukan? Wa azkaha 'inda malikikum. Yang kedua, amalan yang paling suci di sisi zat pemilik kalian, yaitu di sisi Allah. Yang ketiga, wa arfa'iha fi darajatikum. Amalan yang paling tinggi derajatnya untuk kalian. Yang keempat, wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Bahkan amalan ini lebih baik daripada kalian mensedekahkan emas dan perak. Yang kelima, wa khairil lakum min antalqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan amalan ini, kata beliau, lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu musuh, kemudian kalian menebas leher mereka atau mereka yang menebas leher kalian. Artinya lebih baik daripada jihad fi sabilillah. 5 keutamaannya. Amalan terbaik, amalan yang paling suci, amalan yang paling tinggi derajatnya, amalan yang lebih baik daripada mensedekahkan emas dan perak, dan amalan yang bahkan lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah, amalan apa itu? Beliau mengatakan dengan kalimat yang ringkas, "Zikrullahi ta'ala." Amalan itu adalah berzikir kepada Allah. Maka sebenarnya kita punya banyak kesempatan untuk berzikir. Amalannya gampang, ringan, mudah.
nggak perlu tenaga besar, nggak perlu mempertaruhkan nyawa, nggak perlu untuk mengeluarkan harta, tapi pahalanya luar biasa. Amalan zikir. Nah ini terutama yang sudah usianya lanjut, mungkin nggak mampu banyak sholat, nggak mampu banyak puasa, nggak mampu banyak amalan-amalan ibadah yang lain, fokus aja perbanyak zikir. Ada orang tua yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, ausini bisyai, inna abwabal khairi kathirah, fa ausini bisyai atashabbath bihi. Ya Rasulullah, pintu-pintu kebaikan itu banyak, tapi cukup tunjukkan kepadaku satu aja yang aku akan berpegang teguh dengannya. Artinya beliau tidak akan meninggalkannya. Wala tukthir alayya, tapi jangan banyak-banyak ya Rasulullah. Fa inni qad kaburtu, karena aku ini orang yang sudah tua renta. Satu, tapi aku akan fokus. Maka Nabi mewasiatkan kepadanya, la yazalu lisanuka raqban min dzikrillah ta'ala. Usahakan lisanmu selalu basah di dalam berzikir kepada Allah. Karena amalan zikir ini mudah, gampang, ringan, tapi pahalanya Masya Allah besar sekali. Maka kekuatan seorang hamba itu adalah dalam zikirnya. Kalau kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Kalau kita melupakan Allah, maka Allah juga akan melupakan kita. Nasullaha fa'ansahum anfusahum, kata Allah. Mereka lupa akan Allah, maka Allah buat mereka bahkan lupa akan kebahagiaan diri mereka sendiri. Namun yang mau mengingat Allah, apa kata Allah di dalam hadits qudsi? Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang mau mengingatku berada di dalam dirinya, aku ingat dia di dalam diriku, kata Allah. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Barang siapa yang mau mengingatku di tengah khalayak ramai, maka aku akan menyebutnya di tengah-tengah khalayak yang lebih baik dibandingkan mereka, yaitu di kalangan para malaikat. Ini adalah kehebatan zikir. Maka kita jangan meremehkan amalan zikir. Daripada kita ngobrol, ya nggak jelas, panjang lebar, kesana kemari. Kadang kita kalau ngobrol, ya ketemu depan masjid, depan pintu aja kita bisa ngobrol sejam 2 jam, habis waktunya. Padahal kalau kita manfaatkan untuk zikir, subhanallah, ya, sudah betapa banyak pahala yang bisa kita kumpulkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin itu ketenangan jiwa dan hatinya dengan zikir. Allah mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati-hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati-hati manusia menjadi tenang? Ya. Bukan dengan yoga, ya. Bukan dengan aromaterapi, bukan dengan pijat, apalagi pijat plus-plus. Orang yang beriman itu ketenangan jiwanya dengan apa? Berzikir kepada Allah. Ya. Makanya kadang kita lihat bapak-bapak kalau pas lagi zikir sampai tenang gitu kan, nggak taunya ngantuk. Tapi zikir itu adalah ketenangan jiwa, Masya Allah. Ya. Hati kalau jauh dari zikir itu hatinya gersang, ya. Hatinya menjadi keras.
Maka coba belajar untuk memperbanyak zikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita zikir-zikir yang tidak terbatas dengan ruang waktu dan ruang tempat. Artinya kapanpun bisa kita baca dan dimanapun bisa kita baca. Dan itu banyak sekali. Di sini kita pilihkan beberapa. Mungkin nanti kalau ada di waktu-waktu senggang, dimanapun kita berada, kita bisa membacanya. Gampang kok zikirnya. Saya pilihkan beberapa yang mudah. Yang pertama, datang di dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul kalami ilallahi arba. Nabi mengatakan ada 4 kalimat yang paling disukai oleh Allah. Ya. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kalimat yang sangat disukai oleh Allah. Ini bisa kita baca kapanpun dan dimanapun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Juga di dalam Sahih Muslim dari sahabat yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Kalau seandainya aku bisa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku sukai daripada alam semesta ini yang disinari oleh matahari. Lihat bagaimana besarnya kemuliaan dan keutamaan 4 kalimat ini. Coba lihat urutannya. Subhanallah. Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Suci dari apa? Suci dari segala kekurangan, dari segala kelemahan, dari segala keterbatasan, dari segala keaiban, kejelekan, keburukan. Jadi ketika kita mengatakan Allah Maha Suci, berarti Allah itu sempurna dari segala aspek dan sisinya. Sempurna zatnya, sempurna namanya, sempurna sifatnya, sempurna perbuatannya, sempurna hukumnya, sempurna nikmatnya. Allah sempurna. Makanya kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, tidak ada yang lemah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sempurna. Maka kita katakan apa? Subhanallah. Karena dia adalah zat yang maha sempurna, yang suci dari segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan, kejelekan, keburukan, keaiban. Maka dialah yang pantas untuk mendapatkan pujian dan sanjungan secara mutlak karena kesempurnaannya. Ya. Bahkan wujudnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaannya tersebut. Maka tidak ada yang pantas dipuji dan disanjung kecuali hanya Allah. Kita memujinya dengan rasa cinta kepadanya karena dia adalah zat yang maha sempurna. Karena dia adalah zat yang maha sempurna dan segala puji hanya pantas untuk dia, maka tidak ada yang pantas diibadahi kecuali hanya dia. La ilaha illallah. Ya, coba lihat urutannya. Dan karena dia adalah zat yang maha sempurna, yang segala pujian dan sanjungan hanya pantas untuk dia, sehingga tidak ada yang pantas diibadahi kecuali hanya dia, maka dialah yang urusannya maha besar. Dialah zat yang maha besar.
Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allahu Akbar. Makanya itulah urutannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya 4 kalimat ini sangat disukai dan dicintai oleh Allah. 1. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan kalimatan, ada 2 kalimat, khafifatani fil lisan, yang gampang, ringan, mudah diucapkan oleh lisan, thaqilatani fil mizan, namun berat timbangannya di sisi Allah, habibatani ila rahman, dan 2 kalimat ini sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa itu? Beliau mengatakan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ini 2 kalimat mudah, gampang, ringan diucapkan, berat timbangannya, dan sangat disukai oleh Allah. Maha suci Allah, dan dengan memujinya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. 2. Yang ketiga, pernah suatu saat di dalam hadis Abdullah bin Umar di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, ada orang yang mengatakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira, Allah yang maha besar dengan kemahabesaran yang sebenar-benarnya. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah dalam jumlah yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah baik di pagi hari maupun di sore hari. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, Nabi bertanya, siapa tadi yang mengucapkan kalimat itu? Kata sahabat yang mengucapkannya, saya ya Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ajibtu laha, aku kagum kepada kalimat zikir yang tadi engkau ucapkan. Kata beliau, futihat laha abwabus sama, karena kalimat zikir yang tadi engkau ucapkan, pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah. Kalimat gampang, mudah, tapi dampaknya dahsyat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. 3 zikir ini zikir yang bisa diucapkan kapanpun dan dimanapun. Ya. Sehingga kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan zikir tersebut. Maka barang siapa yang menghabiskan waktunya di dalam zikir kepada Allah, maka dia patut menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah, kita dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, maka motivasi kita untuk beribadah kepadanya dan berbuat kebaikan akan terjaga. Nah, kalau kita jarang zikir, apa akibat kalau kita jarang zikir? Males. Masya Allah, jawabannya pas loh. Iya, males. Males untuk ibadah, males untuk berbuat baik. Kenapa? Karena kalau kita lupa zikir, yang muncul itu adalah bisikan syaitan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ.
Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Pengasih, kami buatkan untuknya seorang syaitan, ya. Kami giring untuknya seorang syaitan yang akan menjadi teman dekatnya. Jadi orang yang jarang zikir, hatinya dipenuhi oleh bisikan-bisikan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Allah mengatakan min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan-bisikan al-khannas. Disebutkan di dalam tafsirnya al-khannas itu adalah syaitan yang bila kita mengingat Allah dia menghilang. Tapi begitu kita lupa sama Allah, dia muncul untuk membisik-bisikkan kejelekan dan keburukan di dalam hati kita. Makanya dalam ayat selanjutnya Allah katakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisik-bisikkan keburukan di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Ya, bisa dari kalangan jin dan bisa dari kalangan manusia. Karena setan yang suka mengajak kepada kejelekan itu bukan hanya jin. Ada yang makhluk halus. Ya, makhluk halus yang suka mengajak kepada kejelekan itu disebut dengan setan dari kalangan jin. Jadi setan itu adalah jin-jin kafir yang jahat yang suka membisik-bisikkan kejelekan ke dalam hati manusia. Ada juga kata Allah yang setannya dari kalangan manusia, yang suka mengajak kita kepada kemaksiatan, kejelekan, meninggalkan ibadah, ya, teman-teman, pergaulan-pergaulan, circle-circle yang toksik, yang suka mengajak kita kepada kejelekan dan keburukan. Itu adalah setan manusia. Oleh sebab itu, kalau kita ingin jauh dari setan manusia, banyak berzikir kepada Allah. Biasanya orang-orang yang suka mengajak kepada kejelekan dan keburukan nggak mau dekat-dekat sama orang yang suka zikir. Kalau dia dekat-dekat, bilang nanti sama dia, maaf Pak, saya sedang zikir. Nanti dia pergi sendiri. Ya. Jadi zikir itu mengusir setan, baik yang manusia ataupun yang makhluk halus yang suka mengajak kita kepada kejelekan. Maka zikir ini amalan yang luar biasa. Kalau kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang berzikir kepada Allah itu selalu dalam lindungan Allah. Para ulama menyebutkan bahwasanya seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kalau dia keluar dari rumahnya, dia akan dilindungi oleh Allah. Makanya datang di dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, wa qala, kemudian dia mengucapkan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, dengan nama Allah aku bersandar kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Barang siapa yang mengucapkan ini ketika dia keluar dari rumahnya, maka dikatakan kepadanya dari atas langit sana, qad kufita wa wuqita wa hudita, sungguh engkau telah dicukupkan oleh Allah, engkau telah dijaga dan dilindungi oleh Allah, dan engkau telah diberi hidayah oleh Allah. Kemudian Nabi mengatakan wa tanaha anhu syaitan, syaitan akan menjauh dari orang yang zikir tadi ketika keluar rumah. Lalu ketika syaitannya ini menjauh dan dia bertemu dengan syaitan yang lain, dia akan mengatakan kepada syaitan yang lain, kaifa laka birajulin, bagaimana engkau bisa mencelakai seseorang, qad kufiya wa hudiya wa wuqiya,
dia telah dicukupkan oleh Allah, dia telah diberi hidayah oleh Allah, dan dia telah dilindungi oleh Allah. Maka jangan lupa zikir ketika keluar rumah, supaya di perjalanan, di tempat kerja, di pasar, dimanapun kita berada di luar rumah, dilindungi oleh Allah dari kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan. Begitu juga ketika akan masuk ke dalam rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita kalau masuk ke dalam rumah mengucapkan salam, membaca Bismillah. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya dengan tidak mengucapkan zikir kepada Allah, maka syaitan ikut nginep sama dia di dalam rumahnya. Ayo, siapa selama ini yang masuk rumah nggak zikir? Ya, gimana kita di dalam rumah mau termotivasi untuk ibadah kepada Allah? Kita masuk rumah aja setannya di bawah, dia nginep sama kita di dalam rumah. Makanya di dalam rumah kita malas ibadah, sukanya nonton. Ya, tengah malam kalau nonton Liga Champions kita bangun. Iya kan? Tapi sholat malam nggak bisa. Bahkan yang nonton bola sampai nggak sholat subuh. Ya gimana dia nggak termotivasi untuk kejelekan? Setannya diajak nginep. Kenapa? Karena dia masuk rumah nggak mikir. Ya. Bukan itu saja, orang yang makan dengan tidak membaca Bismillah, kemudian makan atau minumnya dengan tangan kiri, syaitan ikut makan dan minum sama orang tersebut. Nggak hanya sekedar dikasih tempat nginep setannya, tapi juga dikasih makan. Kenapa? Nggak zikir. Belum lagi makan dan minumnya dengan tangan kiri. Yang makan dan minum dengan tangan kiri itu kata Nabi adalah syaitan. Hah? Belum lagi, coba perhatikan, ini penting banget. Orang yang nggak ngerti zikir, ketika dia mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya, syaitan ikut bersama dia menggauli istrinya. Makanya kita diajari zikir sebelum mendatangi istri. Tahu nggak Pak doa zikirnya? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah anak yang akan Engkau rezekikan kepada kami dari syaitan. Nah, gimana kita berada di dalam keberkahan, di dalam kebaikan yang Allah limpahkan, kalau kita setiap harinya berada sama syaitan? Kenapa? Karena kita nggak zikir. Berarti penting nggak zikir? Penting Pak ya? Penting sekali zikir itu. Ya. Makanya Allah sudah katakan tadi, orang yang berpaling dari mengingat Allah, kami gerakkan kepadanya seorang syaitan yang akan menjadi teman dekatnya. Ustaz, tapi saya nggak banyak hafal. Sekarang banyak Pak buku-buku zikir. Yang kecil pun ada, bisa dikantongi. Kalau nggak mau repot, pakai HP pun bisa. Kita download, kita browsing, cari zikir-zikir tersebut. Saya nggak hafal Ustaz, nggak apa-apa kalau nggak hafal, baca lewat HP. Baca, nanti lama-lama hafal kok. Belum lagi, jadi dari awal kita bangun sampai kita mau tidur lagi, semuanya ada zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu agar kita terlindungi dari kejahatan-kejahatan syaitan. Termasuk apa? Zikir pagi dan petang. Ya. Supaya kita terlindung dari semua kejahatan, mulai dari awal hari sampai sore hari.
Di antara zikir pagi dan petang, seorang mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq sebanyak 3 kali. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari semua keburukan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Baik itu manusia ataupun makhluk-makhluk halus. Demikian pula dari semua keburukan hewan atau apa saja yang Allah ciptakan. Sehingga orang yang hidupnya dipenuhi dengan zikir, dia akan jauh dari syaitan. Dan sebaik-baik zikir yang bisa kita lakukan selain yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah membaca Al-Quran. Itu sebaik-baiknya zikir selain yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam setiap hari jangan tidak membaca Al-Quran. Dan seperti yang pernah saya sampaikan, kalau membaca Al-Quran jangan hanya baca Arabnya. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, baca juga terjemahannya supaya tahu apa artinya, apa maksudnya. Sehingga kalau kita tahu apa artinya, apa maksudnya, kita bisa meresapi ayat-ayat firman-firman Allah tersebut. Dan itu akan menambah keimanan kita, membuat kita semakin dekat kepadanya. Nah, kalau kita jarang baca Quran, hatinya akan jauh dari Allah. Maka membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling mujarab selain doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhwani ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib menyebutkan bahkan sampai ada 70 kemanfaatan zikir. Ini kalau kita buat di majelis kajian kita, mungkin bisa bermajlis-majlis, banyak majelisnya, 70. Ya. Di antaranya apa yang tadi kita sebutkan itu baru sebahagian. Kemudian di antara kehebatan zikir, bahwa orang-orang yang berzikir itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, ma yajlisu qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yadhkuruna Allah wa yatadarasuna al-Quran, mereka mengingat Allah dan mempelajari Al-Quran, illa nazalat alaihimul malaikah, melainkan para malaikat akan turun kepada mereka, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan kasih sayang Allah akan meliputi mereka, wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan datang kepada mereka ketenangan dari Allah, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyanjung-nyanjung mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. 4 keutamaannya. Orang yang duduk di majelis zikir, mempelajari Al-Quran, ayat-ayat Allah, pertama mereka akan didatangi malaikat. Jadi majelis seperti kita ini didatangi malaikat, Pak. Yang hadir di sini bukan hanya manusia, ini ada malaikatnya. Kalau kita melihat kepada hadis tadi, mana malaikatnya? Nggak kelihatan, memang nggak bisa dilihat. Tapi kita yakin apa yang dikatakan oleh Rasul itu benar. Ya. Kemudian kemuliaan yang kedua, kalau kita ingin sering mendapatkan kasih sayang Allah, ya, keberkahan Allah, kenikmatan Allah, seringlah hadir di majelis
zikir, termasuk majelis taklim seperti ini. Ini dipenuhi dengan kasih sayang Allah. Jangan kita menganggap hadir di majelis kajian, majelis taklim, majelis zikir, wah buang-buang waktu, mending saya dagang, mending saya bisnis. Enggak, Pak. Jangan salah. Jangan-jangan karena kita hadir di majelis ini, rezeki kita dibukakan oleh Allah. Karena kita hadir di majelis ini, hutang kita dilunasi oleh Allah. Karena kita hadir di majelis yang seperti ini, yang belum punya keturunan, barangkali ini pembuka jalannya. Karena majelis ini turun padanya kasih sayang Allah. Jangan salah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, bahwa majelis zikir itu turun padanya ketenangan. Ya. Jadi kalau kita ingin refreshing, ingin rehat dari segala kesibukan, kepenatan, hati yang mungkin tertekan menghadapi banyak masalah, hadir majelis zikir. Termasuk hadir majelis taklim. Supaya kita dapat siraman rohani. Dan Nabi mengatakan turun padanya ketenangan. Hati kita dilapangkan oleh Allah. Dan yang keempat, Allah menyanjung dan menyebut-nyebut kita di kalangan malaikat. Bapak kalau disebut namanya oleh Pak Prabowo di istana, senang gak Pak? Hah? Mungkin bila perlu orang sakampung tahu namanya disebut Pak Prabowo di istana. Ya senang kan? Nah itu baru presiden. Bagaimana Allah menyebut-nyebut fulan bin fulan di kalangan para malaikat, dipuji dan disanjung oleh Allah di atas langit sana. Masya Allah. Ini karena menghadiri majelis zikir. Ya. Oleh sebab itu, ketika Nabi SAW disebutkan dalam riwayat lain, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, bahwasanya orang yang hadir di majelis zikir itu, ya Rasulullah, mungkin ada yang bukan dari kalangan mereka. Maksudnya, dia hadir di majelis itu bukan untuk zikir. Ya barangkali kalau kayak kita sekarang ini, ada tukang ojek singgah misalnya, sambil dia rehat, jauh dia duduk di belakang, dia dengerin, ya kan? Kata sahabat, ya Rasulullah, yang hadir di situ nggak mesti orang yang menginginkan untuk zikir. Kata Nabi, haula'il qaum la yashqa bihim julasa'uhum. Mereka itu adalah suatu kaum, siapapun yang duduk bersama ahli zikir tidak akan ada yang celaka. Artinya mereka juga kena berkahnya. Maka kalau ada majelis taklim, majelis zikir, jangan menjauh, Pak. Usahakan ikut, toh cuma sebentar. Tapi kan keberkahannya pengaruh di dalam perjalanan hidup kita. Ya. Ada 3 orang nih. Ini kisah di zaman Nabi. Kisah ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Ini 3 orang masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ketika itu di dalam Masjid Nabawi, memang Nabi biasanya memberikan pelajaran taklim, pendidikan agama kepada sahabat di Masjid Nabawi. Ketika orang yang pertama masuk, dia lihat Nabi sedang menyampaikan nasihatnya kepada para sahabat di majelis taklim, maka dia bergegas mencari tempat kosong, maju ke depan, duduk mendengarkan wasiat-wasiat Nabi. Masuk orang kedua, dia lihat majelis Nabi sedang memberikan nasihat-nasihatnya, pelajaran-pelajaran tentang agama di majelis taklim tersebut. Dia merasa malu, dia nggak mau mencari tempat kosong yang ada di depan. Lalu dia duduk di belakang. Ini saya sekedar menyampaikan kisah. Saya harap dia duduk di belakang jangan tersinggung. Ini cuma kisah. Ya. Tapi kita bisa ambil pelajarannya.
Kemudian yang ketiga, masuk ke majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lihat Nabi sedang duduk menyampaikan agama kepada sahabatnya. Lalu dia lihat, maka dia tidak tertarik. Dia tinggalkan masjid. Dia kembali pulang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai mengatakan kepada para sahabatnya, ini sudah isya? Belum ya? Nabi mengatakan kepada sahabatnya, ala ukhbirukum binaba'its tsalatsa. Mau enggak aku ceritakan kepada kalian tentang 3 orang tadi? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Ceritakan kepada kami ya Rasulullah. Kata Nabi, ammal awwal. Adapun orang yang pertama. Yang pertama yang mana? Yang dia melihat majelis Nabi, dia mencari tempat kosong, dia duduk di depan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, awa ilallah wa awahullah. Orang itu adalah orang yang mencari tempat perlindungannya kepada Allah, maka Allah lindungi dia. Wa amma tsani, adapun orang yang kedua, yang mana yang kedua? Yang dia malu, lalu dia duduk di belakang. Kata Nabi, istahya minallah, fastahyallahu min. Orang itu malu terhadap Allah. Artinya dia malu terhadap kebaikan. Istahyallahu min, maka Allah malu terhadapnya. Artinya kebaikan itu juga lambat datang kepadanya. Wa amma tsalits, adapun orang yang ketiga, kata Nabi, a'rada 'anillah wa a'radallahu 'an. Orang yang ketiga itu berpaling dari Allah. Yang mana yang ketiga? Yang pulang. Dia berpaling dari Allah, maka Allah juga berpaling daripadanya. Jadi yang ingin saya sampaikan dalam pesan hadis ini, kalau ada majelis taklim, majelis zikir, dan kita tidak punya kesibukan yang mendesak, ya gunakanlah kesempatan, luangkanlah waktu untuk hadir. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali berkahnya. Ini bukan tentang hanya sekedar kita duduk, tapi ini membawa berkah untuk perjalanan hidup kita ke depan. Karena dengan kita menghadiri majelis zikir atau menghadiri majelis taklim, Allah menurunkan kasih sayangnya, Allah menurunkan ketenangannya, Allah menurunkan berkahnya, Allah menurunkan perlindungannya. Dan ini hal-hal yang kita butuhkan di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi apa kita kalau kita hidup tanpa kasih sayang Allah, tanpa keberkahan dari Allah, tanpa perlindungan dari Allah? Kita mau jadi apa? Ya. Maka semoga dengan kita senantiasa menghadiri majelis zikir atau majelis taklim, kita jalan hidupnya selalu diringankan, dimudahkan, dibantu, ditolong, diberkahi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala memberikan semua hal itu kepada kita semua. Saya sudahi karena sudah isya. Billahi taufiq. Subhanakallahumma. Atau ada yang mau bertanya? Atau nanti ya setelah ada. Kalau ada yang mau bertanya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang mau bertanya? Salat. Baik, kita cukupkan karena tidak ada yang bertanya. Saya sudahi dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.